Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Gafir. Saya adalah mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humanira UIN Imam Bonjol Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kajian yang sangat menarik untuk dikaji dalam ruang lingkup pragmatik. Apa itu? Nah, mungkin kawan-kawan sudah agak mendengar, yakni kajian Genesis. Nah, dalam video kali ini saya ingin menjelaskan Genesis dalam sudut pandang pragmatik. Genesis berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni Geikikos, yang berarti hal penunjukan secara langsung. Nah, kajian Genesis merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji karena di dalam kajian Genesis kita mengkaji bagaimana cara merujuk pada satu hal yang berkaitan erat dengan konteks penutur. Nah, dengan demikian agar rujukannya berasal dari penutur, dekat dengan penutur, dan jauh dari penutur. Genesis didefinisikan sebagai ungkapan yang terkait dengan konteks ujaran atau kata yang mewakili sesuatu. Nah, contoh dalam kalimat, saya mencintai dia. Nah, dalam kalimat tersebut, informasi dari kata ganti saya dan dia hanya dapat ditelusuri dari konteks ujaran. Nah, ungkapan-ungkapan yang diketahui hanya dari konteks ujaran itulah yang disebut dengan Genesis. Wijana mendefinisikan Genesis sebagai kata yang referensinya berubah-ubah. Artinya, referensinya sangat relatif, bergantung pada konteks yang mengikuti ujaran tersebut. Fenomena Genesis merupakan cara yang paling jelas untuk menggambarkan hubungan antara bahasa dengan konteks dalam struktur bahasa itu sendiri. Seperti kata saya, sini, sekarang merupakan kata-kata Genesis. Kata-kata ini tidak memiliki referensi yang tetap. Referen kata saya, sini, sekarang baru dapat diketahui maknanya jika diketahui pula siapa, tempat, dan di mana waktu kapan ujaran itu dibicarakan. Jadi, yang menjadi pusat orientasi Genesis adalah penutur. Nah, secara umum, semua bahasa memiliki konsep Genesis. Akan tetapi, ada bahasa-bahasa yang jenis Genesis personanya lebih merinci dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya. Contohnya dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Indonesia, Genesis personal untuk orang kedua biasanya hanya kamu, anda, atau kalian bila jamak. Nah, lain halnya dalam bahasa Arab yang Genesis personalnya ditentukan sesuai jenis kelaminnya, sehingga banyak muncul varian dari Genesis personal tersebut. Contoh, anka yang artinya kamu untuk laki-laki, anki yang merupakan kamu untuk perempuan, kemudian ada antuma, antuna, antum bila jamak. Akan tetapi secara mendasar konsepnya sama. Para ahli bahasa mengklasifikasikan Genesis menjadi 5 bagian. Yang pertama, ada Genesis orang. Yang kedua, ada Genesis tempat. Nah, yang ketiga ada Genesis waktu. Yang keempat ada Genesis wacana. Dan yang kelima ada Genesis sosial. Yang pertama, ada Genesis persona atau Genesis orang. Genesis persona lebih berkaitan dengan kata ganti yang didasarkan kepada siapa rujukan itu dituju ketika menyampaikan sebuah tuturan. Contohnya, pada kalimat, bolehkah saya berkunjung ke rumahmu? Nah, pada kata saya danmu hanya dapat diketahui jika siapa yang mengucapkan kalimat tersebut dan kepada siapa kalimat itu ditujukan. Nah, yang kedua, ada Genesis keempat. Genesis keempat berkaitan dengan tempat, lokasi dari penutur atau mikrotutur yang terlibat dalam sebuah interaksi tersebut. Atau dapat diartikan Genesis keempat merujuk pada tempat di mana sebuah tuturan itu diutarakan. Nah, contoh dalam bahasa sehari-hari, kita mengenal kata di sini dan di situ. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa acuan seorang penutur itu diungkapkan dengan kata ini untuk menunjuk yang dekat dan itu untuk menunjuk kata yang jauh. Contohnya, duduklah di sini. Duduklah di sini. Yang ketiga, ada Genesis waktu. Genesis waktu berhubungan dengan waktu antara hubungan si penutur dengan mikrotutur, yang mana acuannya adalah ketika terjadinya sebuah tuturan tersebut. Nah, dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata sekarang, yang mana kata sekarang itu menunjukkan waktu saat ini. Kemudian ada kata besok, yang mana kata besok adalah menunjukkan waktu untuk besok hari. Contohnya, bukankah besok hari libur? Nah, pada kata besok merujuk pada kapan tuturan itu dilaksanakan.
Jika kekerasan tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2020, maka yang dimaksud kakak besok dalam kalimat tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2020. Yang keempat, ada direktus wacana. Direktus wacana merupakan direktus yang merujuk kepada bagian tertentu dalam sebuah wacana, baik yang sedang terjadi maupun yang sudah terjadi. Nah, contohnya, kabar tentang mereka membuat saya bahagia. Dalam hal ini, direktus diwakili dalam sebuah frasa kabar tentang mereka. Nah, kabar tentang mereka merupakan sebuah direktus wacana yang diwakili oleh sebuah kejadian besar yang telah terjadi sebelumnya. Nah, yang kelima, ada direktus sosial. Nah, direktus sosial merupakan rujukan yang dinyatakan oleh peserta tutur yang berkaitan dengan perbedaan sosial kemasyarakatan. Dengan adanya pemahaman direktus sosial ini dapat memberikan gambaran bagaimana etika antara penutur dengan mitra tutur ketika sedang terjadi interaksi. Nah, dengan hal ini juga antara penutur dan mitra tutur bisa saling menghargai sehingga dapat melahirkan kesopanan dalam berbahasa. Nah, contohnya pada kalimat Bapak bisa memberikan kuliah hari ini. Nah, pada kalimat tersebut ujaran tersebut disampaikan oleh si penutur kepada mitra tutur yang mencerminkan penggunaan direktus sosial. Nah, dari contoh tersebut kita mengetahui bahwa tingkat sosial dari mitra tutur lebih tinggi ketimbang dari si penutur. Nah, sekian dari saya mengenai pembahasan bagaimana kajian direktus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.